Nenek ini ditemuin sendirian dan kelaparan. Inilah video seorang nenek di Desa Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menghebohkan warganet setelah diunggah di media sosial. Dalam video, terlihat seorang nenek berusia 80 tahun dengan kondisi memprihatinkan. Sang nenek terlihat kelaparan hingga tubuhnya sangat kurus. Berita-berita seperti ini emang udah gak asing lagi di kuping kita. Seperti nenek ini yang 3 tahun lalu ditemukan sendirian dengan posisi kelaparan di rumahnya. Setelah dicari tahu, ternyata nenek ini memang tinggal sendirian di rumah itu semenjak suaminya meninggal dunia. Si nenek juga tidak memiliki anak dan hanya diurus oleh keponakannya yang tidak tinggal bareng dia dan hidupnya juga serba susah. Sang ponakan sudah mengurus nenek ini dari 6 tahun yang lalu. Namun 2-3 tahun kebelakangan ini, kondisi nenek Mutia menjadi semakin buruk. Bahkan dia sudah pikun dan tidak bisa berjalan lagi. Zaman rambut wis pinten tahun. Soalnya 6 tahun lah. Kondisi seperti ini sejak kapan, Mbak? Ya sono enggak norong tahun atau 3 tahun. Boten saged melampa. Serai som laku bisa. Pikun. Wis pikun, tak kei mangan jare kon dorong mangan, tak kei wedang jare urung kei wedang. Sebenarnya nama nenek Mutia ini sudah dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah oleh kepala desa setempat. Namun sepertinya ada faktor lain yang membuatnya mengalami kelaparan tersebut. Umumnya, kelaparan yang terjadi di Indonesia sendiri terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, ketidakmerataan distribusi pangan, konflik, kemiskinan, dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi pangan. Selain itu, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik juga bisa memainkan peran dalam membentuk kondisi kelaparan di beberapa wilayah di Indonesia. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kelaparan di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kurangnya investasi dalam pertanian, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan distribusi pangan. Sebenarnya banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi, dan upaya-upaya itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan mengandalkan pemerintahan saja. Organisasi non-pemerintah dan masyarakat juga harus ikut terlibat, karena sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan, seperti memberikan pendidikan gizi, berpartisipasi dalam program bantuan pangan, dan salah satunya adalah berbagi makanan. Dan di sini, Yayasan Damaris Pancasila Indonesia memiliki kegiatan dapur umum. Di sini kami akan memberikan makanan tanpa dipungut biaya sama sekali kepada mereka yang membutuhkan. Dan buat kalian yang mau ikut bantu, di sini Yayasan Damaris Pancasila Indonesia mengadakan penyaluran dana. Dan nantinya dana yang kalian donasikan akan kami alokasikan ke kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Damaris. Upaya tersebut kami lakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting, seperti mengurangi tingkat kelaparan di Indonesia dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Dan yang pasti, upaya ini kami lakukan untuk membangun kesadaran dan solidaritas sosial dengan melalui kegiatan berbagi makanan dan banyak kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan solidaritas sosial dalam masyarakat, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sesama. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan tadi, kita semua dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat, berdaya tahan, dan peduli terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Tidak hanya itu, kita juga bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih sehat, berkelanjutan, adil, dan sejahtera secara keseluruhan. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa kalau tahu? Bapak Marzuki. Bapak Marzuki kesehariannya ngapain Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, Kesehariannya ngapain? ojek aja. Ngojek Iya. sepeda ya? Iya, ojek sepeda. Ngojek sepeda, Iya. oke. Dari Tadi pagi. sudah dapat makanan Pak? Sudah dapat nih. Udah Pak. Ada kesan-pesan nggak Pak untuk bagi-bagi makan gratis ini Pak? Kesannya, Iya. kesannya ya sangat suka, sangat baik, menolong ekonomi lemah kayak tukang ojek sepeda. Iya. Jadi istilahnya ngurangin sedikit istilahnya kesusahan. Bisa. Ya dalam masalah makan. Udah Pak? Iya. Oke, makasih Pak Marzuki ya. Terima kasih banyak. Sip, thank you Pak. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa kalau tahu? Ibu Rina. Ibu Rina kesadaran ngapain Bu? Ibu rumah tangga aja ya. Ibu tadi sudah dapat makanan Bu? Dapat. Lagi lewat. Oh lagi lewat, oke. Ada kesan pesan nggak Bu untuk bagi makan gratis ini Bu? Makasih ya udah buat takjil gitu ya. Apalagi orang-orang yang lewat sini kan sekitar ya. Ya. Kayak orang-orang yang belum punya buat puasa bisa kebagian juga gitu.
Udah Bu. Udah. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama.